Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah dari Kiai Haji Hasan Asy'ari, atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Mangli. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang waliullah yang mempunyai kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Mbah Mangli, lahir di kota Jepara, Jawa Tengah, dengan nama Hasan Asy'ari. Beliau dilahirkan pada hari Jumat Legi, tanggal 17 Agustus, tahun 1928, pada pukul 2 malam. Mbah Mangli merupakan putra bungsu dari Muhammad Ishaq. Menurut silsilahnya, beliau masih keturunan dari Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis ibu, Mbah Mangli merupakan keturunan dari Kiai Haji Ageng Hasan Besari, yang juga masih keturunan Sunan Kalijaga. Mbah Mangli wafat pada tahun 1999. Dan makam beliau berada di Dusun Mangli, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Mbah Mangli melepas masa lajangnya, dengan menikahi Hajah Ning Aliyah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 1 putra dan 3 putri, diantaranya adalah Gus Thohir, Nimaunah, Nimayah, Nibariah. Mbah Mangli mulai mendapat pendidikannya dari sang ayah. Beliau dididik dengan disiplin, ketat, dan sangat keras. Di antara yang diajarkan ayahnya adalah menghafal kitab takrib dan maknanya, serta mempelajari tafsir Al-Quran, baik makna maupun nasah mansukhnya. Beliau juga pernah mondok kepada Kiai Haji Mamun Ahmad di Kudus. Pada tahun 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah, namun beliau tidak memberikan nama resmi. Lambat laun, pondok tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli. Dan sosok Kiai Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan oleh masyarakat, dikarenakan beliau fokus menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Selain mendidik umat lewat pesantren, Mbah Mangli juga aktif melakukan dakwah dan syiar Islam ke berbagai wilayah. Di Desa Mejing, Kecamatan Candi Mulyo, Mbah Mangli secara khusus menggelar pengajian rutin, bertempat di sebuah langgar atau surau yang dikenal sebagai Langgar Linggan. Berbagai kalangan umat Islam datang berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat beliau. Apabila mengadakan pengajian, Mbah Mangli tidak pernah menggunakan pengeras suara, tetapi semua ribuan jemaah dapat mendengar suaranya dengan jelas. Mbah Mangli merupakan mursyid Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib Asy-Syambasi. Selain itu, Mbah Mangli juga merupakan pengikut Tarekat Alawiyah. Beliau sering mengikuti Maulid Nabi Muhammad di Masjid Ar-Riyad, Pasar Kliwon, Surakarta. Pimpinan Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Adapun wiridan wajib di Pondok Pesantren Mangli adalah Rotib Al-Hadad, Rotib Al-Atos, dan Rotib Syakron, yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Dengan sangat gigih, Mbah Mangli menyebarkan Islam di daerah lereng pegunungan Merapi, Merbabu, Andong dan Telomoyo. Beliaulah yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu, daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Kompleks, atau MMC. Ketika itu, dakwah beliau tidaklah mulus. Tantangannya sangatlah berat. Ketika itu, para begal membabat lahan pertanian milik penduduk. Tak hanya itu, mereka juga mencemari sumber mata air pondok pesantren. Dahulu, warga Mangli sendiri banyak yang belum sholat, meski sudah Islam. Kebanyakan warga di sana hanya Islam KTP. Di masa beliau di era 70 hingga 80-an, kawasan tempatnya berdakwah terkenal dengan komplotan begal sadis. Saat berdakwah, Mbah Mangli tidak melawan fisik, bahkan dengan kelompok penjahat sekalipun.
Beliau sering sekali mendapat berbagai ancaman dan gangguan dari para rampok dan begal. Beliau justru mendoakan mereka agar memperoleh kebahagiaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arif, Mbah Mangli tidak melawan berbagai ancaman dan gangguan dari para rampok dan begal. Dengan telaten dan membaur dengan budaya masyarakat Jawa, Mbah Mangli berhasil menyebarkan agama Islam di daerah tersebut dengan kesantunan. Sebagai waliullah, Mbah Mangli juga dikaruniai Allah berbagai karomah yang mengiringi perjuangan dakwah beliau. Karomah adalah peristiwa luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian walinya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa karomah itu ada dan terjadi. Di dalam Al-Quran pun telah diberikan gambaran mengenai sebagian karomah, seperti kisah Asyabul Kahfi yang tertidur 309 tahun, kisah Sayyidah Maryam, kisah Zulkarnain, dan lainnya. Secara bahasa, karomah berasal dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang artinya yang maha mulia. Secara istilah, karomah adalah suatu hal atau kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam, yang diberikan kepada para wali atau kekasihnya. Sedangkan istilah mukjizat adalah suatu peristiwa luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Karomah yang dimiliki oleh seorang wali, tidak hanya nampak ketika ia hidup saja. Akan tetapi, setelah wafat pun, para waliullah masih diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan karomah dari Allah adalah orang-orang yang memiliki sifat jujur, takwa, dan selalu menjalankan syariat dari Allah Ta'ala. Itulah gambaran tentang apa yang disebut dengan karomah kewalian. Hal tersebut pun juga terjadi pada sosok Mbah Mangli. Banyak kesaksian yang menceritakan tentang betapa keramatnya beliau. Berikut ini rangkuman beberapa kisah karomah dari Mbah Mangli. Berdasar cerita yang beredar di masyarakat, Kiai Haji Hasan Askari atau lebih dikenal dengan nama Mbah Mangli, bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Konon, pada saat pengajian bubar, selepas mengucap salam penutup, Mbah Mangli langsung dapat berjalan dengan kecepatan kilat meninggalkan area pengajian, untuk berpindah ke tempat lain. Menurut cerita, Mbah Mangli setiap hari Jumat selalu menghadiri sholat Jumat di Masjidil Haram. Inilah yang disebut sebagai ilmu melipat bumi, dalam sekejap mata, beliau bisa berpindah tempat di berbagai penjuru dunia. Beliau juga tidak memerlukan pengeras suara, atau loudspeaker, untuk berdakwah seperti halnya kebanyakan kiai lainnya. Padahal, jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu orang. Menurut sesepuh dusun setempat, warga Mangli sangat menghormati sosok Mbah Mangli. Bahkan, meski sudah meninggal sejak tahun 1999, nama Mbah Mangli tetap harum. Setiap hari ratusan pelayat dari berbagai daerah memadati makamnya yang berada di dalam kompleks pesantren. Kiai Haji Hasan Askari mempunyai rutinan pengajian yang selalu ramai dihadiri para jamaah. Pengajiannya dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah. Mbah Mangli selalu menyediakan konsumsi gratis untuk orang yang datang ke pengajiannya. Bahkan, jika jamaah pengajian itu kehabisan uang, tanpa diminta, Mbah Mangli akan memberikan ongkos. Kiai Haji Saifuddin Zuhri adalah mantan Menteri Agama era Bung Karno. Beliau adalah ayah mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Suatu ketika, Kiai Saifuddin pernah bertemu dengan Mbah Mangli di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Tanpa diduga, Mbah Mangli memberi uang cukup besar. Menurut Kiai Saifuddin, uang tersebut saat itu cukup untuk tiket pesawat Garuda bolak-balik, Jakarta-Semarang. Sampai di rumah,
Kiai Haji Saifuddin bercerita kepada istrinya, bahwa dia disangoni oleh Mbah Mangli di Semarang. Beliau sempat berkata kepada istrinya, Mbah Mangli punya banyak uang dari mana, dan kerjanya apa. Seminggu kemudian, Mbah Mangli mampir ke rumah Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Jakarta. Mbah Mangli langsung membuka kantong yang berisi berlian. Ini harganya sekian juta. Yang ini sekian juta. Ini bisnis saya, jualan berlian. Jelas Mbah Mangli, seperti menjawab pertanyaan dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Jadi kalau saya memberi sangu segitu masih termasuk kecil, kata Mbah Mangli kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Merasa omongannya ketahuan, Kiai Haji Saifuddin pun langsung minta maaf kepada Mbah Mangli. Maaf Kiai, saya kemarin rasani panjenengan soal uang itu, kata Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Itulah salah satu kisah karomah dari seorang kekasih Allah yang bernama Mbah Mangli. Sosoknya sangat sederhana, tapi karomahnya sungguh luar biasa. Masyarakat mengenangnya sebagai sosok kiai yang dermawan, tanpa pernah membedakan yang datang kepadanya. Pak Umar adalah seorang kiai Musola Ar-Rahmat, di Desa Senenan, Tahunan, Jepara, depan RSUD Kartini Jepara. Dulunya, dia adalah seorang kuli bangunan yang biasa bekerja dari satu kota ke kota lainnya. Tahun 90-an, Kiai Amin Rohman mendapatkan perintah dari Mbah Mangli, agar mendirikan musola di dekat rumahnya, Senenan, Tahunan, Jepara. Akan tetapi, karena beliau adalah seorang pegawai negeri, perintah itu tidak segera diiyakan, meskipun sangat mudah mencari dana pembangunan musola. Sudah. Jangan khawatir. Nanti ada yang merawat musolamu. Orangnya kecil dan bakal datang sendiri ke sana, kata Mbah Mangli meyakinkan Kiai Amin Rohman. Pada tahun 1991, saat Kiai Umar pulang dari perantauan di Jakarta, ia kemudian bekerja di sekitar Senenan. Dan ia sering jamaah di musola tersebut. Kiai Amin kemudian bilang kepadanya, apakah Anda orang yang pernah dikatakan Mbah Mangli? Ujarnya. Maksudnya bagaimana Kiai? Jawab Kiai Umar dengan kebingungan saat itu. Kiai Amin kemudian menceritakan kisah perintah Mbah Mangli kepadanya, agar membangun musola yang kelak akan didatangi seorang pemuda kecil, yang kelak akan mengurus musola. Kiai Umar perawakannya memang bertubuh kecil, berkulit sawo matang dan bersih. Cerita itu hanya direspon senyum oleh Kiai Umar. Tapi dalam hatinya, muncul mahabbah kepada Mbah Mangli yang memprediksi kedatangannya. Kiai Umar sangat mengagumi sosok Mbah Mangli, walaupun belum pernah bertemu langsung. Saking mahabbahnya, dalam sebuah malam, ia kemudian berdoa ingin bertemu dengan Mbah Mangli. Permintaan itu tak lama mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Umar tiba-tiba didatangi seorang lelaki paruh baya ke musola Ar-Rahmat. Jenengan ingin bertemu Mbah Mangli, saya antar sekarang. Mbah Mangli sekarang ada di Jepara, kata laki-laki itu kepada Kiai Umar. Kiai Umar kemudian diantar menggunakan motor oleh lelaki yang tidak diketahui namanya itu. Benar saja, di Mantingan, Kiai Umar bertemu dengan Mbah Mangli di sebelah selatan Masjid Kompleks Makam Nyai Ratu Kalinyamat. Mbah Mangli kala itu berziarah ke makam orang tua dan nenek moyang di kompleks tersebut. Sayang, saat bertemu dengan Mbah Mangli, Kiai Umar hanya bersalaman dan cium tangan. Tidak ada dialog panjang yang terjadi. Pertemuan pertama Kiai Umar dengan Mbah Hasan Mangli ini ternyata berlanjut di doa selanjutnya. Suatu malam, saat sholat, Kiai Umar berdoa agar bisa sowan ke rumah Mbah Mangli di Magelang.
Tak berapa lama, lagi-lagi Kiai Umar didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak berangkat rombongan ke Mangli, Magelang. Dari Musola Ar-Rahmat itu, Kiai Umar berangkat dengan dijemput orang tersebut. Orang itu datang sendiri, padahal tidak ada permintaan, apalagi undangan dari Kiai Umar saat itu. Tiba-tiba saja saya diajak oleh orang-orang tersebut, tanpa kenal siapa dia sampai sekarang. Jelas Kiai Umar. Kiai Umar menjadi paham. Barangkali hidupnya diberkahi Allah setelah menjadi seorang nazir musola. Hingga kini, pasca dari Musola Ar-Rahmat, Kiai Umar masih mengabdi menjadi nazir di musola lain. Dan ia juga sering diminta untuk menjadi khatib Jumatan. Kisah ini dituturkan Sayyid Taufik Al-Jailani dari kota Malang. Suatu hari, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki mengadakan rutinan majelis di rumahnya. Abuya tidak tahu siapa saja yang akan datang di hari itu, dan dari mana saja mereka berasal. Akan tetapi, Abuya seperti merasakan kehadiran orang besar dari Indonesia, tepatnya dari Magelang. Maka para santri pun mencari orang yang dimaksud oleh Abuya. Satu persatu para peziarah ditanyai, adakah jamaah yang dari Magelang? Setelah mencari cukup lama, kemudian Abuya menyuruh mencari di tempat paling belakang. Terlihat ada jamaah haji yang duduk paling belakang, tertutup oleh tiang. Benar saja, di balik tiang yang paling belakang, duduk sosok sepuh dengan menundukkan kepala, yang ternyata adalah Mbah Hasan Mangli, yang berasal dari Magelang. Maka oleh santri tersebut, beliau dipersilahkan untuk maju menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akan tetapi Mbah Hasan Mangli tidak berkenan, tetap masih duduk dan menunduk. Abuya pun tahu. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan santri asli Arab, untuk membawa Mbah Hasan Mangli menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akhirnya berhasillah Mbah Hasan Mangli dibawa menghadap Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Setelah bertemu, Sayyid Muhammad Al-Maliki pun merangkul Mbah Hasan Mangli, kemudian Abuya berteriak, "Sawir! Sawir!" Yang berarti, potret. Potret. Maka Habib Idrus, santri Abuya yang berkhidmah bagian motret, segera melaksanakan perintah dari Abuya. Sepertinya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, tahu bahwa salah satu karomah Mbah Hasan Mangli adalah sulit dipotret. Dan inilah hasil fotonya. Foto Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang sedang merangkul Mbah Hasan Mangli. Ada hal yang aneh ketika itu. Pada saat Abuya memerintahkan memotret, di saat yang bersamaan banyak jamaah yang mengabadikan momen tersebut. Akan tetapi, hasil foto yang jadi, hanya hasil foto yang dibidik oleh Habib Idrus, santri suruhan gurunya. Demikian kisah singkat pertemuan Profesor Dr. Al-Muhadits, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Hasani, dengan Mbah Hasan Mangli Magelang. Mbah Mangli dikenal sebagai seorang kiai yang memiliki banyak karomah. Semasa hidupnya, beliau adalah seorang kiai sederhana yang bersahaja. Beliau senantiasa menggunakan hari-harinya untuk kepentingan agama. Mbah Mangli di hari-hari tertentu sering mengisi pengajian. Majelis pengajiannya selalu dihadiri oleh banyak jamaah. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Magelang, Semarang, Yogyakarta, dan bahkan dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Mereka datang ke masjid di Secang, tempat di mana sang kiai berceramah mengisi pengajian. Sekalipun bukan seorang pengasuh pondok pesantren, namun Mbah Mangli adalah figur seorang kiai zuhud yang memiliki ilmu lebih. Seperti, beliau tahu sebelum dikasih tahu. Selayaknya seorang kiai yang dikenal sebagai waliullah. Keanehan sang kiai yang di luar akal ini seakan menjadi cerita yang tiada habisnya. Setiap orang memiliki cerita berbeda perihal karomah sang kiai ini.
Rutinan beliau adalah mengisi sebuah pengajian di wilayah desa Mangli, maupun di Secang. Ketika berbicara, beliau tanpa menggunakan pengeras suara. Padahal, pengunjung yang mengikuti pengajian itu sangatlah banyak. Mereka rela berdesak-desakan demi mendengarkan ceramah sang kiai. Namun anehnya, meskipun sang kiai tidak menggunakan speaker, ditambah jamaah yang mendengarkan berada cukup jauh, mereka tetap mendengar suara kiai dengan samhat jelas. Dan itu diketahui secara umum oleh para hadirin, yang dengan setia mendengarkan ceramah Mbah Mangli. Persoalan yang dibicarakan pun bermacam-macam, di samping kajian-kajian agama, terkadang sang kiai juga membahas persoalan politik, yang ketika itu tabu dibicarakan. Mbah Mangli dengan suara lantang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Seakan bicara bebas tidak peduli dengan intel penguasa. Demikian pula, Mbah Mangli dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misalnya, dia dapat mengetahui siapa tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuan si tamu. Suatu ketika, ada seorang tamu yang datang dari Klaten. Tamu tersebut berkunjung hanya untuk meminta jeruk milik Mbah Mangli. Tanpa ada maksud lain. Begitu sang tamu sampai di kediaman Mbah Mangli, segera Mbah Mangli memetik buah jeruk yang ada di pekarangannya. Sebelum sang tamu mengutarakan maksud kedatangannya, Mbah Mangli langsung memberikannya kepada tamu yang datang dari Klaten tersebut. Di kisah lain, pada suatu hari, tetangga Mbah Mangli datang ke rumah beliau. Tamu tersebut menceritakan bahwa dia baru menanam kubis di sawahnya, dan memohon berkah doa dari sang kiai. Alhamdulillah, kubis yang baru sampean tanam sudah bisa dipanen, ujar Mbah Mangli. Mendengar ucapan tersebut, si tetangga dibuat tak percaya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Akhirnya, si tetangga pun pulang dan segera menuju sawah yang baru saja ia tanami kubis. Dan begitu sampai di sawah, terkejutlah ia dengan apa yang dilihatnya. Kubis yang baru saja ditanamnya, ternyata sudah tinggi, tumbuh besar, dan siap dipanen. Sebagaimana dikatakan oleh Mbah Mangli. Karomah lain dari Mbah Mangli pernah dialami oleh sahabat lamanya. Sahabatnya tersebut adalah Kiai Dimyati dari Bumen, Mojo Tengah, Wonosobo, yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Dim. Selain terkenal sebagai salah seorang Kiai Zuhud, Mbah Dim juga termasuk salah seorang penasehat spiritual Gus Dur. Bahkan, ketika menjadi Presiden RI, Gus Dur menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Mbah Dim, walaupun tanpa direncanakan sebelumnya. Diceritakan, bahwa setiap kali Mbah Dim perlu sesuatu, seperti perlu payung, perlu makanan, atau perlu minuman, dia hanya bilang kepada salah seorang keluarganya. Ternyata, tanpa berselang lama, keperluan-keperluan tersebut sudah ada di rumahnya. Dan konon, yang membawa kebutuhan-kebutuhan Mbah Dim adalah Mbah Mangli. Padahal jarak antara Magelang, tempat kediaman Mbah Mangli, dan Wonosobo, tempat kediaman Mbah Dim, jelas cukup jauh. Bukan hanya itu, kisah-kisah senada juga sering didengar secara luas oleh masyarakat mengenai karomah Mbah Mangli. Ketika beliau wafat, ribuan pelayat datang dari berbagai penjuru kota, hanya sekedar untuk menghormati kepergian sang kiai yang dikenal sebagai wali tersebut. Berbagai karomah kiai sering terjadi, seiring dengan tingkat kemampuan hubungan transendental yang bersangkutan dengan sang halik. Demikian pula, kekeramatan Mbah Mangli yang memang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, baik pesantren maupun non-pesantren. Kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi, seakan menjadi trademark bagi Mbah Mangli. Faktor-faktor supranatural yang dimiliki sang kiai, membuat para pengikutnya mengikuti sang kiai dengan penuh keikhlasan dan kekaguman. Itulah karomah para kekasih Allah. Mereka mempunyai batiniah yang melintas batas. Karomahnya tak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Itulah kehendak Allah yang memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih.
Demikianlah manakib serta kisah karomah dari Sang Waliullah. Juga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.